Oke, jadi saya coba untuk memberikan tentang pengetahuan ya tentang ufologi. Jadi saya usahakan bisa secara rutin, paling tidak mulai hari ini, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan, juga untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang ufologi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang klasifikasi perjumpaan UFO atau penampakan UFO menurut Joseph Allen Hynek. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini ada seorang ufolog yang cukup terkenal yang bernama Joseph Allen Hynek. Beliau adalah seorang astronom ya, yang pernah menjadi penasihat ahli di Project Blue Book. Nah, setelah itu beliau memiliki keseriusan dalam meneliti soal UFO, membuat juga sebuah organisasi yang bernama SUFOS ya, Center of UFO Studies. Nah, ini kalau menurut Hynek itu ada perjumpaan itu ada bermacam-macam jenisnya. Jadi diklasifikasi. Pertama misalnya adalah perjumpaan jarak jauh. Nah, jarak jauh ini artinya ya sangat jauh. Jadi melihat UFO dari jarak yang sangat jauh sehingga UFO-nya itu hanya terlihat seperti titik kecil saja, ya seperti bintang di langit. Namun karena gerakannya yang aneh serta fenomena yang ditampakkan tidak umum, maka benda terbang itu termasuk kategori UFO. Nah, ini juga dibagi dalam 3 jenis ya. Ada nocturnal light, ada daylight disk, ada juga radar visual gaze. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu dengan contohnya. Ini adalah contoh untuk nocturnal light ya. Jadi kalau di malam hari kita melihat titik sinar di langit bisa berwarna merah, biru, oranye atau putih dengan pola gerak dan kecepatan yang sulit dijelaskan sebagai objek sinar lain pada umumnya. Memang kadang-kadang kita melihat ada sinar aneh di langit, karena kita tidak tahu ya atau belum punya pengetahuan, seringkali kita menduga atau mengira bahwa itu adalah UFO. Tapi ada banyak sekali kemungkinan bahwa itu bukan UFO. Misalnya saja itu adalah flare parachute misalnya, atau mungkin itu adalah satelit ya. Satelit umumnya juga bisa terlihat ya, ketika dini hari ya, waktu masih gelap tapi sudah sekitar jam 4 pagi itu, kadang-kadang kita bisa melihat satelit ya. Nah, nanti mengenai hal ini dalam kesempatan lain saya akan bahas khusus mengenai IFO ya. IFO itu identified flying object. Jadi kalau ini adalah UFO kan unidentified. Jadi dalam pengertian kita membahas tentang UFO tentunya berkaitan dengan dugaan bahwa itu adalah pesawat milik dari alien ya. Nah, ini adalah yang pertama tadi ya, nocturnal light. Yang kedua adalah daylight disk. Daylight disk ini nampak di siang hari, umumnya berbentuk oval atau bulat telur ya. Di Pulau Alor dulu di tahun 59 setelah ada fenomena beberapa makhluk yang terlihat di sana, itu para nelayan atau orang-orang yang ada di tepi pantai melihat ada benda terbang seperti bulat telur ya, oval gitu. Atau bentuk piring ya, atau objek berbahan metalik, tapi nampaknya dari jauh. Jadi hanya berupa benda kecil gitu ya, seperti di foto ini adalah daylight disk. Bisa nampak jauh di angkasa maupun berada dekat di tanah, dan seringkali nampak mengambang. Kadang tiba-tiba bisa menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah contoh
dari tipe yang tadi ya, perjumpaan jarak jauh, distance sightings ya. Jadi kalau tadi yang pertama nocturnal light, yang kedua daylight disk ya. Kemudian yang ketiga itu adalah radar visual case. Jadi adalah kasus di mana UFO ini tertangkap oleh radar. Kasus yang jarang dilaporkan memang, yakni nampak di layar radar berupa titik berkedip yang tidak dapat diterangkan sebagai objek pesawat atau benda lain yang dikenal. Biasanya harus disertai dengan konfirmasi penampakan melalui saksi mata. Jadi memang umumnya terlihat dulu, kemudian dicek di radar itu ada. Ini adalah penampakan jarak jauh. Yang kemudian adalah penampakan atau perjumpaan jarak dekat. Biasanya ini dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan close encounters. J. Allen Hynek itu mengklasifikasi ada 3 jenis perjumpaan jarak dekat. Yang pertama adalah close encounters of the first kind, ya, perjumpaan dekat tingkat pertama, kedua yang tingkat kedua, dan yang ketiga adalah close encounters of the third kind. Kita pernah tahu bahwa ada sebuah film yang terkenal yang dibuat oleh Steven Spielberg yang berjudul Close Encounters of the Third Kind, dan Allen Hynek juga menjadi konsultan di film tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu ya. Ini adalah contoh di mana ada perjumpaan dekat tingkat pertama. Kadang-kadang memang tidak selalu terfoto ya, atau orang berhasil memfoto atau memvideo, tetapi saksi mata melihat UFO sedang terbang dalam jarak yang relatif cukup dekat. Nah, dekatnya itu seberapa dekat? Yaitu kurang dari 150 meter. Sehingga cukup jelas untuk melihat bentuknya. Jadi, ini dibedakan dengan yang distant sighting ya, jadi yang jarak jauh. Ini cukup jelas kan karena cukup dekat. Jadi jaraknya tidak sampai 150 meter. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang kebetulan beruntung bisa melihat UFO dalam jarak yang sangat dekat seperti ini akan termasuk dalam close encounters ya, of the first kind, jadi yang tipe atau yang jenis pertama. Nah, kemudian yang jenis kedua atau close encounter of the second kind itu adalah melihat UFO sedang dalam posisi mendarat di permukaan tanah. Nah, ini bisa menjadi gangguan pada fungsi kendaraan atau perangkat elektronik ya, disebabkan karena ada efek elektromagnetik. Hewan bereaksi ya, berupa rasa takut, cemas, mungkin kesal ya. Efek fisiologis seperti kelumpuhan atau ada kena panas misalnya, luka bakar ya, dan ketidaknyamanan pada saksi. Atau jejak fisik seperti jejak di tanah. Nah, ini ada contoh foto misalnya foto yang diduga bekas pendaratan UFO atau tumbuh-tumbuhan yang hangus ya, atau terpengaruh karena atau ada jejak kimiawi. Jadi ini juga ya di foto yang sebelah kanan ini itu oleh saksi mata memang pernah dilihat ada UFO yang mendarat di sana dan kemudian terlihat bekas-bekasnya. Kemudian yang ketiga, close encounters of the third kind, itu adalah melihat UFO mendarat serta terlihat pula UFO naut atau alien yang sedang turun atau berada di luar pesawat mereka. Nah, di sini ada contoh kasusnya Loni Zamora ya dari seorang polisi di Socorro itu. Waktu patroli, dia melihat ada UFO yang mendarat dan ada 2 sosok entitas ya yang sedang keluar dari pesawatnya itu. Nah, ini adalah contoh dari perjumpaan jarak dekat tingkat yang ketiga. Kemudian memang setelah Hynek membuat klasifikasi penampakan baik jarak jauh maupun jarak dekat ini, selanjutnya setelah Hynek, jadi ini bukan oleh Hynek tapi oleh penerusnya, itu ada beberapa jenis lagi, yaitu ada jenis keempat, yaitu pertemuan jarak dekat
di mana ini merupakan sebuah kasus penculikan oleh alien. Jadi ini adalah kasus alien abduction ya, di mana orang kemudian merasa atau mengalami dibawa oleh alien ke pesawatnya atau ke tempat lain dan kemudian dilakukan mungkin eksperimen atau apa gitu ya. Jadi ini adalah tipe yang keempat ya. Kita pernah tahu juga ada film tentang ini yaitu Fourth Kind ya. Nah, kemudian yang jenis kelima ini adalah sebuah perjumpaan dengan alien di mana terjadi perkawinan silang. Artinya ada persatuan biologis dengan makhluk luar angkasa. Ini ada contoh kasusnya seperti misalnya ada kasus Villas Boas ya. Kemudian ada perjumpaan di mana ada hubungan yang lebih dekat ya, termasuk kontak-kontak yang melibatkan persatuan biologis ini atau hubungan biologis. Kemudian yang jenis keenam, di mana terjadi kasus ada korban, di mana orang itu mengalami kematian ya akibat dari pertemuan itu. Jadi misalnya dia ketemu dengan UFO ya atau dibawa oleh alien dan kemudian dia meninggal dunia gitu, itu dianggap termasuk yang tipe ke-6. Sementara tipe yang ke-7 itu menunjukkan konsekuensi tingkat mental di luar materi, artinya ada punya kemampuan paranormal. Nah, ini biasanya yang dihubungkan dengan semacam apa ya, spiritual ya. Jadi ada kemampuan metafisika karena telah berjumpa dengan alien. Karena ada beberapa kasus di mana orang-orang yang mengalami perjumpaan atau kontak dengan makhluk-makhluk atau entitas asing ini, mereka kemudian punya kemampuan paranormal. Ini memang biasanya berhubungan dengan kasus oleh alien yang protagonis atau alien yang bersahabat ya, dari pertemuan jenis yang keempat. Jadi diculik oleh alien ya seperti yang jenis keempat tadi, tapi oleh alien yang ya dianggap positif ya, dianggap baik itu ya, seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kasus penampakan atau klasifikasi penampakan menurut Pennec. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi jangan lupa keep watching the sky ya. Jadi kita di Peta UFO ini berusaha untuk mendata penampakan UFO dan memang akan diutamakan jika ada kasus-kasus penampakan UFO yang sifatnya itu termasuk close encounters ya, sebab kalau misalnya itu berupa distant sightings memang agak susah untuk melakukan penelitian. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.